Untuk mengawali informasi kali ini, Tribuners Mufti akan mengajak Tribuners mengenal sejarah negara Indonesia. Keberadaan Indonesia di masa kini tak lepas dari perjalanan sejarah panjang yang terjadi di masa lampau Tribuners. Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat banyak bukti-bukti sejarah yang menyimpan segudang kisah tentang masa lalu. Dan pastinya Tribuners ada salah satu tempat yakni adalah tempat kehormatan atau makam kehormatan Belanda di Menteng Pulau Jakarta Selatan yang menjadi salah satu di antaranya. Deretan nisan di sana Tribuners menjadi bukti terjadinya Perang Dunia II yang pernah menewaskan puluhan juta korban jiwa dalam sejarah. Dan pastinya untuk tahu kali ini Mufti akan mengajak Tribuners untuk berwisata sejarah di Taman Makam Kehormatan Belanda, Erfurt Menteng Pulau Jakarta Selatan. Untuk tahu informasinya sudah ada rekan kami dari Tribun Jakarta, Pebi Adeliana. Halo, selamat sore Pebi. Selamat sore, Mufti. Oke, Pebi, bisa diinformasikan makam ini sebenarnya diperuntukkan bagi para korban Perang Dunia Kedua. Dari informasi yang kami dapatkan seperti itu, sebenarnya informasinya seperti apa, Pebi? Ya, Mufti. Memang RFL Menteng Pulo ini adalah sepenggal sejarah tentang Belanda dan Indonesia yang bisa kita temui di ibu kota Jakarta, begitu Mufti. Nah, di mana area ini merupakan taman makam kehormatan Belanda yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi lebih dari 4.000 korban yang gugur selama Perang Dunia Kedua, begitu. Nah, korban tersebut merupakan para korban yang gugur saat melawan tentara Jepang pada tahun 1941 hingga 1945 dan juga selama masa revolusi setelah Perang Dunia Kedua di tahun 1945 hingga 1949 begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri dahulu para korban perang tersebut sebetulnya dimakamkan di 22 airfield yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang dibangun oleh Dinas Pemakaman Tentara milik Tentara Kerajaan Hindia Belanda begitu. Namun atas permohonan pemerintah Indonesia setelah penyerahan kedaulatan di tahun 60-an, ke 22 airfield ini kemudian dikumpulkan menjadi di wilayah Pulau Jawa saja begitu. Nah, airfield Menteng Pulau ini adalah satu dari 7 makam kehormatan Belanda yang ada di Pulau Jawa, sementara makam kehormatan Belanda lainnya ada di Ancol, kemudian juga ada di Bandung, Cimahi, Semarang, kemudian juga ada di Surabaya, begitu Mufti. Baik, rekan Pebi. Diketahui bahwa nama tempat ini adalah makam kehormatan Belanda. Lalu apakah semua orang yang dimakamkan di sini memang merupakan orang Belanda atau seperti apa, Pebi? Ya, Mufti. Jadi untuk korban-korban yang dimakamkan di sini merupakan orang-orang Belanda dan juga Indonesia yang gugur pada masa itu. Nah, kalau mengutip informasi dari Supervisor Airfield Menteng Pulo, Triwulan, memang di sini tak hanya ada makam dari anggota militer saja, melainkan juga ada banyak korban perang yang dimakamkan di sini merupakan warga sipil begitu. Nah, semua dimakamkan secara berdampingan tanpa ada perbedaan strata antara orang kulit putih, kemudian juga orang kulit berwarna dengan anggota militer mungkin berpangkat tinggi hingga berpangkat rendah, semua sama begitu, tidak ada perbedaan strata di makam ini begitu. Nah, ada pula korban laki-laki, kemudian juga wanita, bahkan sampai anak-anak yang kala itu wafat di kamp tahanan Jepang begitu Mufti. Nah, saat saya berkeliling di airfield Menteng Pulo ini bisa dilihat beberapa makam yang memiliki ciri khas berbeda-beda. Ciri khas tersebut terlihat dari bentuk nisannya begitu Mufti. Nah, untuk bentuk nisan tanda salib diperuntukkan bagi makam jenazah laki-laki beragama Kristen, sementara untuk bentuk salib dengan lengkungan di bagian atasnya itu menandakan bahwa makam tersebut diisi oleh jenazah Kristen wanita begitu. Sementara nisan dengan lengkungan maksud saya di bagian atasnya itu diperuntukkan bagi korban beragama Muslim, kemudian juga ada pula nisan yang diperuntukkan bagi korban beragama Buddha dan juga ada nisan berbentuk
bintang persegi 6 yang diperuntukkan bagi korban beragama Yahudi begitu, Mufti. Nah, kemudian selain ada bentuk-bentuk nisan tersebut, di sini juga ada bentuk nisan persegi 5 yang merupakan makam massal, di mana diisi oleh beberapa jenazah begitu pada kala itu begitu, Mufti. Baik rekan Febi. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan rekan Febi, ini kira-kira untuk Taman Makam Kehormatan Belanda ini apakah boleh dikunjungi masyarakat umum dan seperti apa Febi sebenarnya? Ya, Mufti. Arafat Menteng Pulo ini merupakan salah satu bukti sejarah tentang masa lalu. Memang saat ini Arafat Menteng Pulo dikelola oleh Orlogsgraven Stretching atau Yayasan Makam Kehormatan Belanda begitu, di mana memang mereka mengizinkan untuk Taman Makam Kehormatan Belanda ini dikunjungi oleh masyarakat umum yang memang ingin melihat secara langsung atau juga belajar tentang sejarah di masa lampau begitu. Nah, karena memang makam kehormatan ini merupakan makam yang diperuntukkan bagi korban Perang Dunia Kedua, ada sejumlah aturan begitu yang memang harus dipenuhi oleh setiap pengunjung yang datang. Nah, diantaranya adalah para pengunjung yang datang harus melakukan konfirmasi kunjungan terlebih dahulu sebelum datang melalui email Yayasan Makam Kehormatan Belanda begitu. Nah, hal ini untuk menghindari terjadinya kerumunan saat berkunjung sehingga pihak pengelola sendiri bisa melakukan pendampingan pada saat berkunjung untuk para pengunjung yang memang datang secara berkelompok atau grup. Nah, sementara untuk pengunjung yang memang perorangan juga diperbolehkan untuk datang, akan tetapi beberapa aturan yang harus dipenuhi diantaranya adalah tidak mengotori ataupun merusak area taman makam kehormatan Belanda, maksud saya. Kemudian juga ada himbauan khusus bagi para pengunjung yang ingin berfoto di area makam kehormatan Belanda ini, di mana setiap pengunjung diimbau untuk tidak berfoto, melakukan foto nama-nama para korban yang terdapat pada nisan area makam untuk menghormati para keluarga yang memang dahulu keluarga mereka menjadi salah satu bagian dari sejarah masa lalu tersebut begitu, Mufti. Baik, luar biasa Febi atas informasi Anda dan semoga informasi Anda ini juga bisa menginformasikan kepada Tribuners terkait dengan makam ini. Dan selamat bertugas kembali Febi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.